podcast Cas Cis Cus. Halo, Ogi. Halo Mas Gendra. Apa kabar? Baik banget. Kok Alhamdulillah. Ini hostnya siapa ya? Kok kamu ini nanyain kabar dulu? Oh iya jadi lupa. Karena kebiasaan jadi. Kebiasaan lebih care gitu. Jadi kita nanyain dulu. Alhamdulillah, aku baik, Ogi. Ogi gimana? Syukur alhamdulillah aku juga baik, sehat. Ini soalnya kita kan juga di Kota Tegal levelnya sedang naik ya. Iya, lagi tinggi banget ini Omicron ya. Jadi kita harus ya tambah waspada lah. Betul. Tapi udah itu belum vaksin booster belum? Udah. Kalau booster belum. Udah vaksin 2 kali. 2 kali ya dengan booster ya. Oke Gi, ini kan Ogi kita udah kenal banget nih Ogi nih. Ya. Selain jadi orang yang hits Wah. di Tegal dan sekitarnya, tapi Ogi kan menjadi administrator ya atau apa sih? Betul. Dia Ogi di Staff admin di di bagian Kampus administrasi Politeknik umum. Harapan Bersama Iya, di di kampus. bagian administrasi umum. Betul. Nah ini kita kayaknya mau ngulik-ngulik nih Gi. Ya. Ngulik-ngulik tentang terutama bagiannya Ogi ya. Ogi kalau di administrasi umum apa sih lebih seringnya? Kalau aku tuh di bagian administrasi umum kebetulan kan sebagai subak tata usaha dan Tata dia usaha. kerjanya lebih banyak ngurusin surat masuk direktur. Oke. Kita bikin surat juga, ngedraft, ngekonsep surat kayak gitu. Habis itu disposisi dari pimpinan turunnya kemana nanti kita distribusikan ke penerima disposisi Oke. begitu. Tapi sekarang udah nggak zaman ya kalau surat cinta gitu. Udah nggak zaman. Udah nggak zaman ya, sorry, Sekarang mah udah zamannya WA kan, tinggal nyatain cinta gampang, tinggal chat doang, VN gitu. Itu Gi, mungkin kita menarik nih. Mungkin kita ngulik tentang bagaimana kesalahan-kesalahan mahasiswa ya, terutama karena di kampus kan banyak mahasiswa kita. Bagaimana mereka ketika nulis syarat dan nulis surat terus mereka salah-salah. Mesti kan ada tuh. Ya enggak? Ketika mereka mungkin udah ngerasa bener nih, aku pengen majuin kegiatan segala macam, kan harus bersurat dong. Iya, Karena betul. sesuai dengan prosedur. Itu ke Ogi juga ya? Betul. Oke, mungkin dari situ mungkin kita bisa ceritain kesalahan-kesalahan mahasiswa. Katakanlah 5 kesalahan mahasiswa dalam menulis surat. Oke, ini Gitu ya. anggap aja 5 kesalahan terbesar yang paling sering terjadi. Oke, yang sering Ogi temuin deh di yang surat mahasiswa masuk gitu. Iya. Karena surat itu kan sebenarnya ada bagian-bagiannya sendiri ya. Maksudnya ada bagian kop surat, ada Oke. juga pembuka surat, isi surat, penutup sama tembusan begitu. Oke. Cuman kalau misal kita ngomongin masalah kesalahan, kita berarti dari awal dulu nih, dari atas dulu sampai ke bawah. Kalau Oke. untuk kop sendiri itu kan kita udah paten. Paten dalam artian kita udah kop resmi dari kampus itu Iya. seperti apa. Terus Dan dari kita memang di kop surat itu udah ada guidelines-nya ya. Jadi Udah. harus sesuai dengan standar itu kalau kop Ya, surat. Nggak boleh jadi- diganti-ganti. nggak boleh diganti-ganti. Jadi itu sudah dipastikan pasti bener Oke. benar sesuai aturan kampus begitu ya. Yap. Kemudian turun lagi ke bagian kepala surat. Kepala surat di sana ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal juga. Nah, kalau nomor surat sih mungkin ini lebih ke bagaimana mereka ngatur pengarsipannya ya. Kalau misal memang mereka perhatian bener nih, perhatian banget sama cara pengarsipan mereka, sebisa mungkin sih mereka jangan sampai nomor surat disalah. Jadi supaya ngarsip mereka juga Iya. tertib begitu. Misalnya kayak teman-teman BEM, teman-teman BPM atau UKM itu kan per bulan nih ada surat masuk, surat keluar ya. Sesuai nomor itu harusnya kalau mereka tertib ya sesuaiin gitu ya. Betul. Oke. Ya, sama kalau tanggal surat sih mungkin tanggal bikin suratnya aja bisa jadi beberapa hari sebelum surat kita terima begitu ya. Cuman yang perlu kita garis Kesalahan bawahi- pertama. Oke. Nah, ini Kesalahan kita ke pertama. kesalahan pertama. Yang pertama itu di bagian penerima surat atau alamat surat atau alamat penerima surat begitu Oke, ya. atau nama penerimanya ya. Nama Siapa penerimanya, itu? Oke. betul. Jadi biasanya kan kalau untuk penerima surat kan kita kebiasaan nulis kepada yang terhormat. Oke. Nah, sedangkan mestinya tuh yang sesuai dengan kaidah persuratan itu adalah cukup dengan yang terhormat saja sebagai sapaan, Iya. kemudian diikuti dengan jabatan atau nama yang akan menerima surat nantinya. Oke. Seperti itu. Yang terhormat itu bisa disingkat itu ya biasanya YTH. Bisa. Jadi nggak usah kepada YTH gitu. Iya.
Berarti cukup aja ya YTH gitu, YTH. Betul. YTH titik begitu kan. mm-mm. Habis itu langsung diikuti nama penerima Misalnya suratnya atau ke jabatannya. wakil direktur. Kalau di sini misalnya yang sering ngurusin mahasiswa kan kayak wakil direktur 3 nih. Ya. Langsung berarti YTH titik wakil direktur 3 gitu. Betul. gitu. Itu kadang-kadang ada beberapa kesalahan mahasiswa ya karena Ya. mungkin entah apa sih nyebutin nama kah atau apa jabatannya nggak disebutin gitu-gitu ya. Betul. Kalau untuk di Poltek sendiri dari mahasiswa ke kita itu yang paling sering terjadi, mahasiswa itu nggak bisa membedakan antara program studi dan bagian mana yang mestinya disebut sebagai ketua, mana yang mestinya disebut sebagai kepala. Kalau di program studi kan di PHB ini apa namanya harusnya memang ketua program studi kan. Ya, betul. Itu kadang-kadang kepala program studi. Nah, oke. itu dia. Itu hal yang paling sering terjadi ya di kepala surat ya itu tadi apa namanya dimulai dari penyebutan penerima suratnya juga seperti itu. Kemudian itu kalau di dalam kampus nih. Parah lagi kalau misal memang apa namanya di dalam kampus kemudian mereka tahu pimpinan kita disebut sebagai direktur tapi kita nyebutnya sebagai rektor. Oh, Ya iya, kan? iya. Itu salah besar banget itu, Iya, betul, fatal betul. banget Pasti itu kamu ya. balikin tuh, direvisi gitu ya. Udah pasti. Iya. Tapi kayaknya galak nggak sih kamu? Iya. Enggak juga Oh, sih. nggak juga. Aku jadi takut soalnya mau kirim surat nanti takut. B aja udah. Oke, itu yang Ya. tadi yang pertama. Ya. Kemudian Kalau misal kita mau keluar nih ke pihak eksternal, itu itu mestinya kan masih itu penerima surat. Oke. masih bagian penerima surat. Ya. Mestinya kan kita lebih ke memperhatikan gitu ya. Kira-kira si penerima surat ini bakal berkenan nggak sih nerima surat dari kita? Oke. Gitu. Kalau kita di internal aja sendiri udah begitu, ke luar mestinya kita lebih perhatian lagi. Jadi disarankan sih sebelum kita mengirimkan surat ke pihak eksternal, kalau bisa kita cari tahu dulu nih lembaga yang mau kita kirimin surat. Itu jabatannya di sana disebut sebagai direktur kah, Ya. GM kah, manajer atau apa gitu. Baiknya seperti itu. Dan ya. Itu perlu ada namanya nggak sih? Nggak usah ya. Berarti misalnya jabatan aja misalnya Ya. apa namanya? Ketua DPRD gitu. Ya, cukup Kota Tegal gitu. Cukup jabatannya aja. cukup dengan jabatannya saja dan Oke. sebisa mungkin diusahakan kita menuliskan alamat surat itu betul-betul alamat ya sebisa mungkin jangan sampai kita ngasih alamat cuma di tempat atau di mana aja gitu atau at least minimal nama kota lah kalau misalnya memang kita benar-benar nggak tahu Cuma spesifik disarankan alamatnya. memang lengkap ya. Jadi setelah namanya kemudian alamatnya gitu ya. Ya betul seperti itu. Soalnya takutnya kalau nggak ada alamatnya nanti Ayu Ting Ting kan. Ya, alamat palsu. Aduh. Nanti samanya suratnya kemana gitu Iya, ya. bingung kan. Garing sih sebenarnya. Tapi kok kamu ketawa sih. Oke, yang kedua Gi. Oke, yang kedua itu adalah perihal. Perihal ya. Ya. Biasanya perihal untuk apa gitu kan Betul. kebutuhannya. Jadi perihal mahasiswa itu kan sering banget copy paste. Biasanya modelnya itu pejabat baru BEM yang sekarang Iya. itu mereka dapetin file yang lama yang gitu lama, ya, yang terus 90-an gitu, tahun 90-an. yang 90-an juga kan. Old school kan, vintage, dia masih filenya masih itu. Fontnya Ada tuh nggak masih pakai font kayak ini ya, Iya, mesin tik. Courier apa itu namanya, mesin tik kan gitu. Enggak Iya. ya. Oke. Enggak. Maksudnya tuh bolehlah copy paste kita dari kakak tingkat kita Oke. gitu dari Cutting. yang mendahului lagi. Udah lulus maksudnya. Yang pejabat sebelumnya di BEM Iya, gitu misal oke. boleh kita copy paste tapi sebisa mungkin kita tetap memperhatikan apa yang kita copy Sesuai. apa yang kita paste gitu. Paste paste ya harusnya ya. Aduh. Enggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih ya, kita orang Indo. Tulisannya Oke. paste. Copy Paste gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini mahasiswa mau ngirimin surat pemberitahuan nih tadinya nih. Iya. Tapi di bagian perihalnya itu dia masih tertulis permohonan. Oke, Kadang begitu. Kadang kayak gitu. Harusnya cuma Ya. pemberitahuan mau ada kegiatan,
malah permohonan. Nah, Oke, itu oke, dia. oke, oke. Jadi antara perihal sama isi yang kita baca, kok ini beda. Kirain permohonan ternyata pemberitahuan doang, misal begitu kelirunya. Oke, padahal itu juga paling penting juga ya ketika di kepala surat itu kan Iya. menentukan di awal, oh pengen permohonan, oh pengen pemberitahuan. Itu yang awal kita baca biasanya kalau Betul. Ya meskipun ujung-ujungnya tetap kita baca suratnya Surat juga saya, sih, ya, tapi sebisa mungkin kan supaya jangan Sesuai. sampai itulah, Oke. jangan sampai salah begitu. Ya, jadi perihal juga misal tadi pemberitahuan ya, pemberitahuan di awal kalimat pembuka surat, misal kita mau pinjam sport center nih, atau misal kita mau pinjam ya fasilitas kampus apapun itulah. Kemudian di bagian penutup surat apa namanya ucapan terima kasihnya tuh bukan atas apa namanya misal begini nih. atas permohonan atau apa ya? Iya. Umumnya kan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih begitu ya. Kadang tuh kalimat yang dipakai itu malah justru kalimat Artinya dari misalnya tadi perihal itu permohonan, terus kemudian penutup suratnya itu nggak sesuai gitu. iya Malahan tentang selain permohonan apa tadi tentang pemberitahuan. Ya. Jadi di awal mau pinjam sport center terus di bawahnya demikian pemberitahuan ini kami Pemberitahuan, sampaikan. ya, Nah, oke. itu kan keliru kan. Iya, gitu. iya. Mestinya kan Ini demikian nggak permohonan. jelas ya, ini mau surat permohonan Ya. kah, permintaan kah? Oke. Gitu. Ya gitulah kurang lebih. Ya. Nah, itu dia. Nomor itu dua. Itu nomor 2, perihal itu tadi ya. Yes, perihal. Ketiga Ki. Kemudian ketiga itu diisi. Isi. Ya, Oke. isi surat. Isi surat keju, isi coklat. garing banget. Iya sih, sumpah. Ini Ogi beneran bilang garing nih. Iya. Tapi ketawa juga. Iya, Ya udah deh. aku enggak sih. Ya udah. Pokoknya isi itu lebih ke kita apa namanya perhatiannya ke ini sih, apa penulisan ya. Lebih ke penulisan kayak misal ini kalau kata dosen bahasa Indonesia, misal kita mau menyebutkan apa waktu, tanggal, itu kan sebelumnya kalimatnya masih nyambung tuh. Jadi sebisa mungkin misal waktu .2 pukul bla 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 bla. Iya. Tulisan waktunya itu pakainya yang bener tuh pakai huruf kecil. Jadi Karena bukan huruf masih besar. nyambung. Betul. Oke. Ya, itu kata dosen bahasa Indonesia begitu, Iya, mestinya yang betul seperti itu. Kemudian ada juga yang apa namanya Sampai dengan kan Sampai kalau di dengan- waktu kan ada itu sampai dengan ya, misal Bisa pukul kita 10 singkat sampai aja kan. 12. Sampai 12 teman-teman mahasiswa biasanya pakainya strip. Hmm, Sedangkan untuk penulisan yang benar mestinya kita pakai singkatan Singkatan S titik D Oke. gitu yang artinya sampai dengan. Dan sebisa mungkin kalau misal memang kita tahu rundownnya acara itu bakal selesai jam berapa, jangan ditulis sampai dengan selesai. Jadi dikasih keterangan di situ sampai jam berapa gitu. gitu. Karena sampai dengan selesai ternyata besoknya Nah. kan kacau juga. Selesai sampai jam 12 malam kita nggak tahu ternyata sampai tengah malam gitu kan ya. Ya gitulah. Itu di dalam isi surat gitu. Tapi memang kadang-kadang juga tadi ya isi surat termasuk penutup di isi surat kan kadang-kadang tadi yang keliru itu juga perlu diperhatiin ya dari Iya. isi surat itu ya. Mhm. Terus misalnya tentang biasanya kan panjang-panjang itu kan nggak efektif ya nggak Iya. sih kalau tentang misal permohonan segala macam kita nggak perlu latar belakang dulu satu halaman gitu kan. Betul, kecuali proposal ya. Proposal karena surat ya kita kan juga baca sekilas yang penting-pentingnya toh dari isi surat itu. Yang penting maksudnya tersampaikan gitu loh ya. Jadi memang surat itu dibikin supaya seefisien mungkin kita pakai Yes. Oke. gitu. Isi surat gitu. Gitu. Kemudian ini kita yang keberapa nih? Tadi ketiga. Tadi isi ketiga. surat. Dari awal tadi kan yang kesalahan pertama Penerima. sebenarnya penerima. Penerima surat, terus perihal, perihal, ini isi. isi tadi yang lebih ke penulisan ya. Kemudian keempat itu letak tanda tangan. Letak tanda tangan. Oke, Ya. oke. Kolom tanda tangan ya. Jadi kolom tanda tangan kadang kita menjumpai posisinya di sebelah kanan surat. Ada juga yang di sebelah kiri surat. Yes. Kalau di sini memang sering pakai kanan ya. Kalau di sini Kalau lebih sendirian ya. ke kanan. Iya. Iya, kalau sendirian. Sendiri banget sih. Sendiri banget jomblo. Jadi gini sih, apa namanya?
ini kalau Ogi lihat sih mungkin ini ya apa lebih ke selera sih. Selera. Maksudnya lembaga tuh kan juga banyak juga contohnya ya yang memang ada yang pakai dari dulu banget pakai kiri, ada juga yang kanan. Nah, Ya, kalau di PHB Kalau di lebih BHB lebih ke kanan. kanan. Kalau sendirian itu kan. Ya, kalau yang tanda tangan hanya satu. Iya. Gitu. Tapi ketika surat itu perlu ditandatangani oleh 2 orang, Ya. misal katakanlah ketua panitia Sama dan ketua juga BEM. ketua BEM. Nah, itu jabatan tertinggi ada di kiri. Oke. Ya. Jadi ketua panitia ada di sebelah kanan, Yep. yang di sebelah kiri itu ketua BEM-nya. Yes. Nah, Kalau ada 3 misal ada 3 turun ke bawah, turun ke bawah. yang tertinggi yang di bawah. Oke, yang turun jadi dia di tengah ya Ya, posisinya. posisinya di tengah. Dan selanjutnya misal 4 biasanya kan ada, atau 6 RT kan biasanya ada sampai Oh iya ya. atau 4 Emang deh. Kalau 4 itu 4 deh. Ya, kita seringnya kan 4 di iya, sini kalau 4 maksimal itu kan ya. gimana? Berarti paling bawah kiri itu paling tinggi. Iya, prinsipnya sama sih ya. Yang oke. tertinggi itu Kiri ya? kiri dan bawah. Oke. Jadi misal ada 4 di situ yang tanda tangan, berarti katakanlah di sebelah kanan ketua panitia, kiri ketua BEM, kemudian kanan kepala bagian pengembangan minat bakat, dan sebelah kirinya lagi di bawah itu Wakil untuk direktur, wakil direktur yes. misal. Dan surat itu ditujukan ke direktur misalnya katakanlah Oke. butuh tanda tangan 4, posisinya seperti itu. Oke. Dan itu Gi, kalau di tanda tangan kan juga ada cap kan? Ya, Itu gimana posisinya? Soalnya kan ada yang sebelah kanan kah capnya, atau tengah kah, atau kiri kah? kalau kita seringnya di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ya, sebelah kiri Sebelah tanda kiri. tangan ya. Seperti itu. Ya itu juga karena di BEM kan dan teman-teman UKM ada cap kan. Betul. Dan itu kan ya jadi perhatian juga harusnya ketika apa namanya memang yang dipakai, yang sering dipakai di sini cap sebelah kiri, dan tadi yang lebih tinggi sebelah Iya. kiri itu jadi catatan Betul. yang harusnya. Itu kalau posisi Diperhatiin. sub itu tadi ya. Oke. Jadi bahkan juga kadang kan kita nemuin surat yang perlu ada materai ya. Jadi itu juga biasanya kan kita tempel materai dulu. Materai dulu. Materai itu Ya posisinya kali masa tanda tangan dulu baru materai atau cap dulu bukan materai. biasanya ya, tapi memang kayak kalau gitu. ada materai ya materainya dulu. Iya. Gitu. Jadi posisi materai itu di tengah. Ini supaya space untuk antara tanda tangan dan stempel juga cukup ya. Oke. Materai di tengah, tanda tangan di sebelah kiri, di sebelah kiri sorry. Sebelah kanan Kanannya materai, kemudian stempel Capnya, stempelnya. lebih ke sebelah kiri, cenderung ke kiri. Tapi bukan diusahakan ya, tapi Nempel. memang aturannya nempel tanda tangan dan juga nempel kalau nggak mau, materainya. Kalau nggak mau, nggak sah. Stempelnya- Oh, nggak sah. Oke. Nggak sah. Catat ya, nggak sah. Nggak Harus sah. tempel dulu baru sah. Harus tempel. Harus tempel dulu baru sah. Ya, Oh kan iya. stempel, namanya Iya. juga stempel. Oh iya, kita ngomongin stempel ya. Iya. Iya, jadi tempel dulu baru sah. Oke. Iya. Iya, untuk Gitu. materai itu. Tapi biasanya ada nggak sih Gi, misalnya kita pakai materai ya, satu kertas kita tempelin materai dulu, baru nanti di print. Hah? Materai dulu di satu kertas yang kosong kan, terus kita. Pernah kayak gitu di sini? Aku tanya, masih ada nggak ya kayak gitu? Mana ada lah. Nggak ada ya. Itu garing beneran sih. Garing Ngaco nih pertanyaannya. Oke, itu Nggak. keempat ya, itu keempat ya. Baru keempat dan Enggak baru keempat dong, udah Oh, empat baru ke- nih. oh, udah Kita keempat. kan ada satu lagi yang spesial ini. Gongnya apa ini? Gongnya apa? Gong si Facai. Eh, Yang kelima apa ya? Oke, yang kelima adalah Tadam! Yeay. lampiran. Lampiran. Ya. Oke, lampiran. Lampiran. Jadi lampiran, cuman Ogi lebih ngomonginnya tuh masalah kopnya sih. Karena kadang kan orang tuh Maksudnya kita tuh kop yang di lampiran. kop yang di lampiran mestinya nggak ada kop. Oke, maksudnya nggak ada kop. Mestinya nggak ada kop karena kop itu dipakai cuma buat di bagian suratnya bagian aja, surat aja. gitu. Gitu, dan sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, tapi memang kop itu supaya di situ ada keterangannya ini lampiran dari surat apa sih. Jadi di bagian kiri atas itu kita kasih identitas suratnya nih. Misal katakanlah lampiran ini lampiran pertama surat permohonan, nomor suratnya berapa, kemudian kita tuliskan perihalnya juga. Berarti sesuai surat nomornya, nomor suratnya ditulis di lampiran, sama perihalnya juga ditulis. Betul. Jadi nggak cuma lampiran satu, terus langsung apa namanya
semuanya ada di situ, Iya. maksudnya lampirannya, tapi nggak ada keterangan itunya, Iya. apa namanya, nama-namanya, nomor Betul. suratnya. Nggak gitu. Harus ada keterangan karena biar menegaskan bahwa oh ini lampiran untuk surat ini gitu Iya. kan. Mhm. Oke. Karena ini meskipun jarang terjadi ya tapi misal aja ini kejadian kita ngirimin surat dan ternyata si penerima surat lagi banyak terima dokumen dan lampirannya banyak sampai tercecer gitu. Kita kan nggak bisa nih, misal lampiran tercecer, ini tadi lampiran mana ya? Iya betul Gitu. betul. Jadi betul. untuk memudahkan identifikasi lampiran itu tadi, ya kita kasih tanda di situ bahwa lampiran ini ya, masuknya surat ini, perihal ya, ini ya, gitu. Oke, tapi yang buat jadi catatan biasanya kalau lampiran nggak usah pakai kop. Ya, Yes, dan itu harus ada nomor surat dan ada perihalnya itu tadi. betul. Itu tadi 5 apa ya? Tadi 5 kesalahan yang terbanyak mungkin ya yang Iya. ditemuin di khususnya teman-teman di kampus Politeknik Harapan Bersama. Betul. Adik-adik mahasiswa ini. Soalnya kenapa surat itu menjadi penting ya Gi? Karena itu akan melancarkan administrasi kan. Ya. Dan Ogi maksudnya sering menemui itu sebelum mereka mau bikin kegiatan segala macam kan harus selesai dulu tuh di Betul. surat menyurat. Ya. Bahkan kan banyak karena mereka harus surat ke apa namanya misalnya keamanan, surat ke teman-teman apa namanya mahasiswa lain untuk undangan dengan segala macam. Itu juga ada, bahkan ya pernah dengar juga bahwa surat itu menjadi representasinya si komunitas itu atau institusi itu, ya Iya. kan? Ketika suratnya, aduh kok suratnya BEM jelek banget sih, jangan-jangan orang-orangnya nggak aware sama apa Iya. yang mereka bangun dalam Betul. tulisan itu gitu. Jadi surat itu ibarat membawa martabat kita ya. Wih. Wah, martabat kita keluar biar apa Dapat namanya? telur garing lagi sih itu sebenarnya. Ya begitu. Oh iya, satu lagi Ogi Loh, lupa. Tapi berarti ini masuk 6 dong. masuk bagian dari lampiran bukan lampiran sih, tapi penutup surat ya. Ini barangkali teman-teman. Bonus berarti ya, ada 5 tapi Bonus, ini bonus. boleh deh. Yes. Ya. Tambahan Seru sedikit banget, iya. aja. Apa namanya? Jadi pernah juga ini kejadian, cuman ini bukan hal yang sering ya, tapi pernah kejadian. Jadi surat itu ditujukan kepada apa namanya? Pimpinan. Tapi tembusannya justru malah kepada bawahan. Gitu. Sedangkan mestinya kan tembusan itu kita jadikan sebagai ya untuk menembuskan informasi ke pimpinan begitu ya. Betul. Gitu. Dan Berarti itu nggak perlu tembusan ke apa namanya di bawah. Misalnya direktur nih, kita surat kepada direktur, terus tembusannya ke PAU gitu-gitu. nggak perlu. Jadi biar Karena kan ada arsip juga, bisa jadi ya. arsip. Dan tentunya dari surat itu tadi kan otomatis nantinya akan turun disposisi. Disposisi nanti misal katakanlah disposisi itu turun ke BAU, otomatis kan BAU akan menjalankan tugas ya apa yang menjadi arahan dari pimpinan begitu kan. iya. Kalau memang perlu ditembuskan ke satpam, ya kita tembuskan ke satpam atau ke bagian terkait yang sekiranya. Jadi nanti dibantu sama PAU gitu ya. Betul. Tembusan-tembusan itu. Ya, Jadi kalau di kampus sih jarang banget ya tembusan, kecuali mungkin antar unit ya, atau biasanya tembusan itu dipakai gimana deh, misalnya sederhananya. biasanya tembusan misal katakanlah misal gini. Apa namanya? BEM mau mengirimkan surat ke luar, Iya. ke universitas lain untuk undang kompetisi misal Iya, katakanlah. oke. Dan apa namanya? Yang menandatangani surat itu adalah dia sendiri, ketua BEM BEM. sendiri. Tapi kan sudah semestinya bagian kemahasiswaan tahu, Oke. wakil direktur 3 Tiga tahu. bahwa akan ada kegiatan itu. Oke. Jadi nanti di situ keterangan tembusannya tembusan Wakil direktur 3. wakil direktur 3 begitu. Dan nanti disampaikan ya, maksudnya surat yang keluar juga nanti disampaikan ke di wakil direktur 3. Betul. Ke kemahasiswaan. Jadi Biar tahu juga. biar kan. tahu juga bahwa ini kita ngirimin ke universitas ini loh, Pak, misal Iya. gitu. Soalnya kan takutnya udah ngirimin kan, dia ngirim sendiri tanpa tembusan, tiba-tiba dari universitas lain nanyain ke sini, sedangkan Iya. kita nggak tahu. Nah itu juga kacau ya. Nah, itu. Pentingnya ada tembusan itu ya. Betul. Jadi sebisa mungkin jangan sampai orang yang mestinya lebih tahu dulu tapi tahu malah justru dari orang lain. Ya nggak enak sih Nggak enak rasanya. banget ya. Ternyata kita tetangga lebih tahu dari itu kan kacau. Oke Gi, terima kasih nih. Iya. Ini kedatangan Ogi, alhamdulillah dengan
Alhamdulillah akhirnya bisa. sehat dan bahagia kayaknya. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah kita sehat selalu ya. Ya, kita tetap harus jaga imun, jaga kesehatan dan makanan segala macam. Dan nanti kita rencana dekat mau itu kan, kita kan mau booster ya. Betul. Ada agenda kampus mau vaksin booster nanti terdekat. Wah. Kita harus jaga stamina kita biar nggak terserang penyakit itu. Khususnya COVID. Yes. Jangan sampai lah. Ya harapannya sih ini yang penting buat teman-teman mahasiswa tadi ya. Jadi bisa semakin meminimalisasi kekeliruan kesalahan yang sering terjadi. Jadi jangan melakukan kesalahan yang sama ya. Betul. Kalau udah tahu ya diinget-ingetin. Iya. Oke. Yes. Gitu. See you Ogi. See you. Sampai Thank you. jumpa lagi. Dadah. Thank you. Dah.